Oke, selamat datang kepada teman-teman semua di bootcamp pertemuan 6 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apakah sehat dan siap Alhamdulillah untuk sehat. mengikuti bootcamp kali ini? Siap. Alhamdulillah, tak terasa sudah 5 pertemuan kemarin kita melaksanakan bootcamp ini. Dan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-6 bootcamp Internet of Things dari Indobot Academy. Sebelumnya mohon maaf saya tidak menggunakan background seperti biasa dikarenakan ada kendala pada backgroundnya seperti itu nggih. Oke, sebelum kita memulai untuk pertemuan ke-6 kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai. Saya pimpin berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih sama akan dibersamai oleh Mas Ridho Prasakti. Dan di sini alhamdulillah semua sudah masuk di Zoom meeting ya, kecuali satu tadi Pak Febrian karena berhalangan hadir sedang di Jogja juga. Seperti itu. Jadi langsung saja kita mulai untuk bootcamp kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Ridho Prasakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu untuk bootcamp IoT pertemuan ke-6 ini. Untuk bootcamp ke-6 ini kita akan membahas tentang penggunaan sensor DHT11 tetapi akan dihubungkan dengan server Firebase, di mana kita sebelumnya telah menggunakan sensor DHT11 itu yang terhubung dengan Blink. Nah, untuk penjelasan DHT11 itu kan sudah dibahas pada materi Blink kemarin. Jadi, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas beberapa tahapan terlebih dahulu, karena untuk proyek penggunaan Firebase dan Tunkable itu bertahap, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan dari Node MCU dengan Firebase terlebih dahulu. Dan untuk pertemuan besok, kita akan melanjutkannya dengan menghubungkan dari Firebase dengan aplikasi Tunkable. Mungkin untuk pertemuan kali ini nanti akan saya bahas itu dari penjelasan programnya secara perurutan dari programnya itu akan saya jelaskan satu persatu dan mungkin akan membahas beberapa kemungkinan troubleshooting yang ada pada project ini. Jadi akan saya mungkin sebelumnya apakah project-project sebelumnya ada kendala atau masalah? Mungkin bisa sharing terlebih dahulu sebelum memulai. Untuk Bapak Faisatullah mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum memulai ini materinya? Dilanjut saja. Dilanjut saja. Kalau untuk Mas Ridwan, bagaimana Mas? Untuk saya kemarin coba itu masih sulit ngasih tata letak di tung kabelnya itu. Tapi bisa sih. Oh iya ya, mungkin nanti saya akan sedikit bahas. Siap-siap. Ya, untuk Mas Sena masih belum ada pertanyaan. Kalau untuk Mas Vandek, DHT-nya nggak jalan, masih order baru. Oh, mungkin nanti saya juga akan kasih sedikit cerita tentang problem menggunakan sensor DHT ini. Untuk Mas Gunawan mungkin, apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu?
Ya, mungkin Mas Gunawan masih belum ada yang mau ditanyakan. Nah, akan saya mulai terlebih dahulu tentang proyek penghubung dari DHT11 dengan Firebase. Nah, jadi kita akan menggunakan NodeMCU ini untuk membaca sensor suhu dan kelembaban udara dari DHT11. Tetapi nanti akan dihubungkan dengan Firebase. Jadi semua data dari sensor DHT11 ini akan ditampung secara real time oleh Firebase. Nah, ini adalah seperti sebelumnya adalah pin out dari NodeMCU, di mana ya kita akan menggunakan pin GPIO 5 atau D1. Jadi setiap penghubungan setiap sensor ataupun perangkat yang masuk ke NodeMCU, kita akan menggunakan pin GPIO-nya. Jadi pin GPIO ini yang akan dimasukkan ke dalam program, bukan D0 ataupun D1 dan D selanjutnya. Nah, jadi pembahasan kali ini nanti akan saya bahas yaitu pertama rangkaian NodeMCU dengan DHT11, lalu program DHT11 dengan Firebase. Berikut adalah contoh gambaran dari sensor DHT11 yang dihubungkan dengan NodeMCU. Untuk penghubungannya sendiri itu sangat simpel sekali, hanya ada 3 pin. Yang pertama yaitu pin sinyal atau data. Nanti akan kita hubungkan ke pin D1. Oh maaf, ini ada typo. Jadi nanti akan kita hubungkan ke D1. Jadi nanti di programnya akan kita masukkan ke pin 5 atau GPIO 5. Selanjutnya yaitu VCC. Dan kita akan menghubungkannya ke 3 volt, ke 3,3 volt. Dan juga G yaitu ground. Nah, sebenarnya penggunaan sensor ini, sensornya sendiri itu memiliki 4 pin biasanya. Dan yang digunakan hanyalah 3 pin. Jadi penggunaannya itu tetap sinyal, VCC, dan ground. Akan tetapi jika tidak menggunakan modul, itu membutuhkan tambahan 1 buah resistor. Nah, di sini mungkin bisa terlihat agak kecil ini. Di sini ada resistor 103 atau 1 kilo ohm. Nah, resistor ini dihubungkan dengan 3,3 volt dan sinyal. Jadi seperti mencatuk sinyalnya, mempull up sinyal. Ini adalah harus jika tidak menggunakan modul. Akan tetapi jika sudah menggunakan modul, kita bisa langsung menghubungkan sinyal dengan pin GPIO yang akan digunakan. Jadi untuk catatan, sensornya DHT itu hanyalah sensor yang berwarna biru ini. Dan jika hanya menggunakan sensor ini tanpa menggunakan modul, maka membutuhkan tambahan 1 buah resistor untuk mempull up sinyal datanya. Jadi pin sinyal itu kita kasih resistor dan dihubungkan dengan VCC. Mungkin beberapa yang tadi ada problem menggunakan sensor DHT itu bisa dilihat apakah di situ sudah di modulnya ataupun penggunaan sensornya itu sudah terdapat resistor pull up-nya atau belum. Karena resistor ini adalah suatu keharusan jika ingin menggunakan sensor DHT ini. Nah, sebenarnya sensor DHT ini juga mempunyai jenis yang lainnya, yaitu seperti DHT22 dan DHT33 kalau tidak salah. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu kayak tingkat ketahanan dan juga presisinya. Jadi untuk DHT11 ini adalah penggunaan sensor suhu dan kelembaban ruangan yang paling murah dan yang sering ditemukan di pasaran. Tetapi untuk tingkat ketelitiannya sendiri itu sudah cukup untuk digunakan
untuk komersial, tetapi jika ingin yang lebih presisi dan lebih kelihatan rigid, bisa menggunakan sensor yang DHT22, tetapi memiliki harga yang memang lebih mahal dibandingkan dengan sensor DHT11. Nah, untuk pin sinyal sendiri ini mungkin di setiap modul itu memiliki penulisan yang berbeda-beda. Kalau di modul punya saya ini memiliki penulisan yaitu VCC, DAT, dan juga ground. Dan untuk modul yang lain mungkin susunannya bisa berbeda, ataupun bisa cuma mempunyai sinyal S ataupun out. Itu biasanya itu menggambarkan sinyal ataupun output seperti itu. Jadi penggunaan utamanya itu bisa plus untuk VCC, min untuk ground, dan juga yang satu itu data, sinyal S atau out. Biasanya penggunaannya seperti itu. Jadi untuk pemasangan wiringnya itu jangan sampai terbalik juga. Apalagi VCC dan juga ground itu bisa merusak sensor. Nah, untuk Mas Vandek sepertinya ini juga sensornya itu pada modulnya itu tertulisnya out. Jadi ya mungkin penggambarannya seperti itu. Jadi pin sinyal ini mungkin banyak penulisan di setiap modul dan berbeda. Jadi sebelum memasangnya harap diperhatikan penulis pin yang digunakan. Jangan sampai terbalik ataupun salah. Nah, ini adalah screenshot dari program yang akan kita gunakan, yaitu program DHT11 yang terhubung dengan Firebase. Nah, untuk programnya ini sendiri, itu sudah terlampir di dokumen yang bisa di-download pada website Indobot. Nah, ini adalah screenshot dari serial monitor dari program tadi, di mana itu terdapat kelembaban dan juga suhu yang akan kita tampilkan secara terus-menerus dengan interval 1 detik. Jadi untuk pengiriman datanya sendiri nanti, itu akan dikirim sekitar setiap 1 detik itu sekali. Jadi kalau kita bisa melihatnya, bisa memantaunya, kalau misalnya pemasangan sensornya itu salah ataupun sensornya itu tidak terbaca, nanti akan muncul pesan error pembacaan sensornya. Nah, ini nanti kita juga akan mengamati perubahan variabel pada Firebase ini. Nanti kita akan mencoba melihat bagaimana perubahan datanya dan mungkin bisa beberapa troubleshooting yang mungkin bisa ditemui. Mungkin pertama ini dulu, nanti akan saya jelaskan programnya itu, setiap fungsi dari programnya ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, atau mau didiskusikan akan mengembangkan proyek seperti bagaimana? Untuk Bapak Faisatullah mungkin, Mas Vandek, Mas Gunawan, Mas Sena ataupun Mas Ridwan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin lanjut ke prakteknya dulu aja, Pak. Oke, mungkin bisa saya lanjutkan karena untuk praktek ini itu sebenarnya cukup singkat. Mungkin yang akan jadi agak lama itu jika ada troubleshooting. Dan saya harap ya semoga semuanya bisa lancar. Nah, akan saya langsung jelaskan ke bagian program. Nah,
Nah, untuk programnya sendiri ini, pertama kita me-include library. Ini penting karena ini library yang akan digunakan untuk penggunaan board dan juga sensor-sensornya. Jadi beberapa sensor itu membutuhkan library, adapun beberapa sensor yang lainnya itu tidak membutuhkan. Jadi untuk mencari tahunya itu bisa mencari referensi di internet ataupun datasheet di internet. Nah, untuk yang kita gunakan sendiri itu ada 3 kali ini. Yaitu yang pertama adalah include ESP8266 Wi-Fi. Karena kita menggunakan board node MCU dengan ESP8266 dan juga membutuhkan Wi-Fi, maka library ini harus dimasukkan. Selanjutnya adalah Firebase Arduino. Ini digunakan untuk protokol penghubung antara node MCU dan juga Firebase. Dan yang terakhir ini adalah include dari library sensor DHT. Nah, untuk library sensor DHT ini bisa digunakan untuk beberapa sensor lainnya. Nah, di sini beberapa sensor yang bisa menggunakan library DHT ini adalah sensor DHT11 yang berwarna biru ini, lalu sensor DHT22 yang biasanya berwarna putih, lalu ada juga yaitu sensor DHT21. Jadi menggunakan library DHT ini yang saya share kemarin, itu bisa digunakan untuk 3 jenis sensor. Lalu selanjutnya yang bagian bawah adalah define untuk host dari database dan juga authentication key dari database. Untuk penggunaan ini kita telah praktekkan pada praktek kemarin yang menghubungkan antara Firebase dan juga node MCU ini. Jadi untuk pemrograman saat host dan juga authentication ini tidak boleh ada simbol lainnya seperti spasi ataupun garis miring, itu tidak boleh ada. Lalu untuk bagian selanjutnya adalah Wi-Fi SSID dan juga password. Nah, nanti untuk SSID dan password nanti disesuaikan dengan Wi-Fi masing-masing yang terhubung ke internet. Untuk selanjutnya itu penggunaan PIN. Ini DHT PIN dan juga DHT type. Untuk PIN-nya sendiri, karena kita menggunakan PIN D1, maka yang ditulis adalah PIN 5 atau GPIO 5. Dan untuk DHT tipenya, karena kita menggunakan DHT11, maka kita masukkan DHT11 sebagai pilihan sensornya. Lalu bagian bawah ini adalah yang paling penting, adalah DHT. Ini kayak seperti mengenalkan nama sensor kita, yaitu DHT ini. Lalu diikuti dengan DHT PIN dan juga DHT type. Jadi ini saling berkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya, void setup. Nah, di void setup ini itu dibatasi antara kurung kurawal buka dan juga kurung kurawal tutup ini. Jadi tidak boleh ada kurung kurawalnya mendobel ataupun hilang. Nanti program akan error. Jadi untuk void setup ini adalah penjalanan program yang dijalankan sekali saat Arduino pertama menyala ataupun setelah direset. Itu akan berjalan sekali saja. Jadi ada void setup dan juga void loop. Nah, untuk setup itu kan berjalan sekali. Lalu untuk void loop itu nanti akan berputar di situ. Jadi akan berputar terus programnya di void loop. Jadi nanti kita jika membutuhkan
penjalanan program sekali saja saat pertama menyala, bisa kita masukkan di void setup seperti itu. Nah, ini adalah pada bagian void setup ini, kita akan mendeklarasikan ini. Pertama itu serial begin 9600. Ini digunakan untuk pendeklarasian kalau kita akan menggunakan pin serial ataupun serial monitor. Dan baud rate yang digunakan itu 9600. Itu nanti yang akan disesuaikan dengan komunikasi yang lainnya, seperti serial monitor nanti itu kita menyesuaikan baud rate-nya itu. Dan penggunaan serial ini bisa kita digunakan untuk mendebugging program ataupun mencari ada programnya itu error di mana. Misalnya menjalankan program ternyata sensornya tidak terbaca, kita bisa melihatnya di serial monitor. Lalu DHT begin. Ini untuk menjalankan sensor DHT. Jadi ini nanti digunakan untuk mendeklarasikan penggunaan sensor DHT. Nah, dan ini dilakukan cuma sekali saja saat pertama Arduino berjalan ataupun setelah direset, maka pendeklarasian cuma sekali saja. Nah, lalu selanjutnya ini ada Wi-Fi begin. Nah, ini program yang digunakan untuk mengkonekkan Wi-Fi. Jadi di sini ada SSID dan juga password. Lalu serial print. Nah, ini untuk menandakan bahwa Node MCU itu sedang connecting. Jadi ini sebagai penanda jika kita ingin memantau perjalanan program Node MCU ini. Nah, lalu untuk ini while ini untuk mendeteksi bahwa Wi-Fi-nya itu sudah connect atau belum. Jika Wi-Fi-nya itu belum connect, maka akan mengirim pesan titik terus itu. Jika itu belum connect dan program belum akan berjalan dan hanya akan berputar di sini terus. Jadi akan berputar di sini hingga Wi-Fi itu connect. Nah, ini berguna jika program di bawahnya itu akan berjalan saat ada sinyal Wi-Fi seperti itu. Jadi kalau tidak ada koneksi internet maka tidak perlu jalan. Itu bisa menggunakan baris program ini. Karena ini akan melanjutkan program setelah terkonek dengan Wi-Fi. Selanjutnya ini ada serial print ln. Ini untuk membuat jeda, membuat enter. Ini sering digunakan. Nah, makanya di sini ada perbedaan antara serial print dan juga print ln. Print ln ini nanti digunakan, berbedanya akan ada enternya kalau menggunakan print ln di akhir barisnya. Nah, di sini yang terakhir ini print ln Wi-Fi local IP. Nah, nanti ini akan memberikan IP dari Node MCU dan akan mengirimkannya di serial monitor. Lalu yang terakhir ini Firebase begin. Nah, ini adalah pendeklarasian dari server Firebase yang terhubung. Jadi nanti ini akan mengidentifikasi dari server Firebase yang mana. Jadi menggunakan host dan juga authentication yang kita gunakan. Ini adalah void setup yang dijalankan sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke void loop, di mana nanti programnya akan berputar terus di sini. Jadi program akan berjalan hingga akhir dari void loop, lalu akan mengulang lagi dari awal void loop. Nah, yang pertama adalah float. Float ini kayak mendeklarasikan variabel. Jadi kita membuat nilai H dengan nilai H ini sama dengan DHT rate humidity atau kelembaban yang dibaca dari sensor DHT. Lalu float T.
Ini untuk membaca temperatur. Jadi T sama dengan temperatur. Selanjutnya ini, ada if is none. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi sensor DHT itu telah mengirimkan data dengan benar atau tidak. Jika sensor DHT ini pembacaannya tidak benar, maka nanti akan memberikan pesan ini, violate to read from DHT sensor. Jadi kayak programnya juga akan mengulang lagi hingga pembacaan benar. Jadi di sini akan mendeteksi ada nilai H atau humidity atau nilai suhu. Jadi kita akan tahu jika sensor ini itu telah terhubung dengan benar atau tidak pada node MCU. Selanjutnya itu kita mengirimkan nilainya. Pengiriman nilainya ini nanti dimuncul di serial monitor karena menggunakan serial print ini. Dan untuk simbol-simbolnya ini ya untuk menyesuaikannya saja. Dan ini yang terakhir itu menggunakan LN. Nah ini LN itu untuk mengganti baris atau garis baru enter. Lalu poin selanjutnya yang penting itu penggunaan Firebase set float. Ini untuk membuat variabel di Firebase. Jadi ini yang mengirim data ke Firebase, baris program ini yang mengirim data ke Firebase. Jadi jika di database itu belum ada Firebase nama variabelnya, maka akan otomatis ada menambah sendiri. Jadi kita tidak perlu menambah variabel secara manual di Firebase terlebih dahulu. Jadi bisa selama program ini jalan nanti akan otomatis muncul variabelnya itu di Firebase. Nah, penggunaannya ini set float karena nilainya itu yang di atas ini adalah float. Karena nanti jika ingin mengganti ini dengan teks itu berbeda, tidak bisa menggunakan set float ini. Jadi ini untuk firebase.setFloat itu digunakan hanya untuk nilai saja. Nilai 0, 1, 2, 3, 1,5, dan sebagainya. Jadi perlu diperhatikan, nanti akan berbeda jika ingin mengirimkan teks dan juga mengirimkan angka. Lalu bagian bawahnya ini handle error, yaitu jika data gagal dikirim ke Firebase, nanti akan muncul pesan error di serial monitor dan akan mengulang mengirimkan datanya ini. Lalu selanjutnya itu Firebase set float. Nah, ini akan membuat variabel suhu dan juga mengirimkan nilai suhunya ini. Jadi sama persis, cuma berbeda variabel dan juga berbeda nilai yang dikirimkan. Lalu untuk handle error-nya itu sama persis. Jadi nanti jika ada error, gagal mengupload datanya, maka akan mengulang menguploadnya lagi, hingga datanya itu bisa terupload. Lalu yang terakhir ini delay. Jadi kita mendelay selama 1000 milidetik, atau sama dengan 1 detik. Jadi penjalanan program ini akan berjalan, terus berhenti selama 1 detik, lalu mengulang lagi di void loop. Jadi mengulang seperti itu dengan jeda waktu 1 detik. Jadi ini program utamanya ini sangat simpel sekali kan untuk proyek kali ini. Jadi pembacaan hanya akan mengirimkan nilai suhu dan juga kelembaban saja pada Firebase. Untuk tampilannya akan saya coba. Akan coba saya program node MCU ini dengan sensor DHT11.
Ini perlu diperhatikan untuk jenis board dan juga komportnya itu jangan sampai salah. Nah, untuk pemilihannya kita menggunakan Node MCU. Lalu untuk komportnya ini COM3. Lalu kita upload. Jadi itu langkah ini ya harus benar karena sering sekali itu salah. Karena kita upload itu gugup, langsung kita upload dan ternyata kita salah memilih board ataupun portnya. Nah, untuk proses upload telah selesai, kita buka serial monitor. Nah, ini tampilan dari serial monitor. Nah, di sini ada menu auto scroll, ada pilihan di bagian pojok bawah ini, ada auto scroll dan juga show timestamp. Nah, ini bisa saya hilangkan ataupun berikan timestampnya, jam pengiriman datanya ini saya hilangkan. Coba saya reset Node MCU-nya. Nah, di sini ada tulisan connecting. Dan ini ada kode, di sebelumnya ada kode-kode aneh ini biasanya karena ada proses resetting itu akan mengirim nilai acak seperti itu. Nah, ini connecting karena WiFi-nya belum saya nyalakan. Saya nyalakan. Nah, ini terlihat connect dan juga muncul kelembaban dan juga suhunya. Ini mungkin bisa diperhatikan juga pemilihan kabel, karena ada kemungkinan kabel ini kendor ataupun project board-nya ini kendor ataupun short dengan pin sebelahnya. Jadi itu perlu diperhatikan karena yang kemarin itu ternyata setelah saya cek kabelnya itu kendor. Jadi longgar untuk memasukkan pada pin DHT11 ini. Coba saya cabut pin datanya ini. Nah, pin sinyalnya saya cabut akan muncul file to read from DHT sensor. Jadi pembacaan sensornya ini tidak bisa digunakan. Setelah akan saya pasang lagi, nah, akan muncul lagi datanya. Jadi penggunaan serial monitor ini bisa berguna sebagai mencari lokasi di mana salahnya itu programnya itu error ataupun tidak berjalan dengan sesuai harapan, itu kita bisa memantaunya di serial monitor. Mungkin untuk catatan di serial monitor itu ya nanti yang muncul itu pesan yang kita kirimkan. Jadi kalau kita tidak membuat program untuk menampilkan errornya apa, maka tidak akan muncul kalau walaupun kita membuka serial monitor. Mungkin ini saya ada tambahan yang cukup penting. Nah, pada bagian ini, pada pin ini, pin D4. Pin D4 itu terhubung dengan GPIO 2 atau TX ini.
TXT1. Nah, ini digunakan biasanya itu untuk memprogram Node MCU ini. Jadi kalau misalnya ada sensor ataupun tombol atau LED yang terpasang dengan pin D4 ini, mungkin lebih baik dicabut terlebih dahulu sebelum memprogram. Karena nanti jika terhubung dengan D4 saat memprogram itu biasanya proses uploading akan gagal. Karena D4 ini akan fungsinya itu memberikan sinyal ke Arduino IDE bahwa udah siap diupload. Tetapi jika ada sensor di pin itu biasanya akan gagal mengupload karena dianggap pin itu sedang sibuk. Mungkin ini buat catatan aja, karena jika menggunakan pin ini itu terjadi gagal uploading. Ini sering sekali yang lalai, kadang sudah kita coba mengupload itu ternyata sudah oke, tetapi setelah kita pasang, kita upload itu ternyata gagal dan menganggap wah ternyata Node MCU ini rusak. Jadi mungkin bisa menghindari pemikiran itu dan bisa tahu di mana penyebab kegagalannya itu di mana. Di sini akan saya lanjutkan ke Firebase-nya. Nah, kita buka firebase.google.com. Nah, kita bisa pilih go to console, terus masuk ke project yang telah kita buat. Nah, di sini itu kita bisa melihat jumlah data yang telah diterima dan dikirim. Ini adalah data yang telah kita di-download oleh Firebase. Itu total 2,63 MB. Jadi untuk data hanya untuk sensor-sensor IoT saja itu datanya itu sebenarnya sangat sedikit sekali, kecil. Tidak sampai bergiga-giga, kecuali data yang dikirim itu sangat besar. Nah, untuk ini penggunaan storage-nya ini cuma 46 byte. Ini sangat kecil karena yang nilai data yang kita simpan itu hanya variabel saja. Dan hanya ada 2 variabel, yaitu suhu dan juga kelembaban. Jadi untuk Firebase itu digunakan untuk proyek yang cukup rumit pun sebenarnya itu sudah cukup. Jika itu proyek itu hanya untuk pribadi ataupun per kelompok kecil. Itu menggunakan paket gratis ini sudah sangat cukup untuk menggunakan proyek-proyek IoT. Kita selanjutnya buka bagian database. Nah, di sini itu muncul ada suhu dan juga kelembabannya. Kelembaban dan juga suhu. Nah, di sini ini ada terkadang muncul warna kuning ataupun warna hijau. Ini menandakan terjadinya perubahan data. Jadi ada perubahan data itu akan muncul di sini, akan ada tandanya berwarna kuning ini. Jadi bisa dipantau di sini suhu sekitar 30 derajat dan kelembaban itu sekitar 59%. Nah, ini bisa kita gunakan itu untuk seperti itu, kayak kebun jamur ataupun ruangan ber-AC ataupun tempat penyimpanan gudang seperti itu, yang barang yang disimpan itu cukup sensitif dengan suhu dan juga kelembaban.
kita bisa menggunakan sensor ini untuk sebagai pemantaunya. Mungkin beberapa proyek yang bisa kita kembangkan dari sensor ini itu seperti untuk yang sering itu untuk perkebunan jamur, untuk budidaya jamur. Itu bisa kita pantau menggunakan ini, bisa kita kontrol juga mungkin. Misalnya untuk menyalakan kipas ataupun pendingin ruangan. Jadi kita bisa menggunakan sensor ini bervariasi sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, tetapi jika butuh ketelitian yang lebih tinggi itu bisa kita pilih yang DHT22. Itu memiliki tingkat presisi dan juga akurasi yang lebih baik dari DHT11 ini. Mungkin itu dulu materi dari saya. Mungkin kita bisa diskusikan apakah ada kendala ataupun yang lainnya. Karena untuk materi kali ini itu kita hanya akan membahas dari Node MCU dan juga Firebase ini. Dan untuk yang Tungkable kita akan lanjutkan besok agar kita bisa lebih fokus. Mungkin bagaimana Bapak Faisatullah? Ada pertanyaan atau apa mungkin? Masih menyimak ini. Oh ya, mungkin bisa silakan bisa dicoba semuanya, bisa biar tahu ada kendala di mana ataupun ada masalah saat apa kan bisa kita sharing juga. Untuk Mas Vandik bagaimana? Apakah ada kendala atau mungkin sudah lancar melakukan prakteknya? Dan sensornya mungkin bagaimana? Apakah sudah berhasil digunakan? Nggak muncul. Oh. Oh, Mas Vandek masih mencobanya lagi. Nah, mungkin bisa untuk Mas Vandek bisa pindah pinnya itu bisa ke pin yang lain terlebih dahulu. Karena kemarin saya juga saat mencoba itu D4 saya pasang sensor DHT ini, saya upload itu sering gagalnya. Tapi setelah saya cabut itu udah langsung upload itu bisa. Jadi makanya saya gunakan pin D1 itu ya karena salah satunya karena ini. Untuk Mas Gunawan bagaimana Mas? Apakah ada pertanyaan atau kendala atau mungkin diskusi project? Untuk Mas Sena bagaimana Mas? Pak Rido ini kan sudah saya coba tadi programnya yang dari dokumennya yang dikirim itu. Iya. Nah itu kelihatannya ada yang salah Pak, yang programnya itu. Jadi makanya tadi nyoba pertama kali nggak bisa. Oh, DHT untuk sekarang PIN-nya bagaimana? Kalau sekarang sudah bisa sih. Oh, mungkin Yang ini Pak, yang di suhu sama kelembapan itu, kalau di serial monitornya itu ngeprintnya pertama kali tadi itu, jadi kelembapannya 72, suhunya juga 72 derajat. Oh, untuk masalahnya itu kenapa Mas? Karena udah berhasil itu. Ini kelihatannya di programnya salah tulis Pak. Yang Oh iya. di suhunya itu harusnya tulisannya T. Ini H. Tetap Nah, H. itu mungkin itu bisa jadi catatan bagi yang lainnya ya. Mungkin saya sendiri juga terkadang itu karena banyaknya variabel yang digunakan ataupun penamaan variabelnya yang mungkin agak aneh, itu bisa saja terjadi typo ataupun salah ketuker antar variabel. Ini bisa sebagai catatan untuk
program, karena ini tuh sangat berpengaruh. Untuk besar dan kecil itu udah berbeda antara H kecil dan juga H besar. Itu T kecil dan T besar itu penulisannya itu sudah berbeda. Seperti ini, fungsi ada read humidity itu dengan hanya itu harus besar. Jadi tidak bisa menggunakan read humidity itu hanya kecil. Jadi ini case sensitif. Jadi benar-benar harus sesuai besar kecilnya huruf. Mungkin Mas Sena ada yang lainnya? Sama tanya satu lagi, Pak. Oh, iya? Itu kalau DHT 11 itu kok misalnya kita kalau di Note MCU itu kita pasangi 2 DHT 11 itu kira-kira bisa atau enggak ya, Pak? Atau lebih dari 2? Gitu. Mungkin saya menjawab, bisa Mas, bisa. Untuk penggunaan DHT lebih dari 1 itu bisa. Jadi akan saya perlihatkan di mana ya? Nah, ini. Nah, di sini bagian ini bisa kita tambahkan. Misalnya ini kan DHT 1. Ini kita kasih DHT 2. Nah, nanti yang kita bedakan ini DHT pin-nya ini. Misalnya ini DHT pin kita tambahkan lagi DHT pin DHT 2. DHT 2. Kita tuliskan saja DHT 2 pin. Jadi nanti kita tinggal tambah lagi di sini. DHT bigennya itu kita tambah. DHT disesuaikan dengan ini ya. DHT 1 dan DHT 2. Jadi di sini DHT 1, bawahnya DHT 2. Untuk pembacaannya tinggal kita tambahkan lagi. Nanti pembedanya itu di DHT-nya ini. Di sini DHT 1, maaf. Di sini DHT 2. Ini H2 misalnya. Ini bisa jadi bisa penggunaannya itu bisa lebih dari 1 sensor. Dan untuk jumlah maksimalnya mungkin itu bisa maksimal sesuai dengan pin yang bisa kita gunakan. Jadi adanya beberapa pin akan kita pakai semua itu insya Allah bisa. Karena saya mungkin baru mencoba ya cuma 2 saja, karena belum pernah mencoba lebih dari 2. Nah, mungkin itu dari Mas Ridwan Nugraha mungkin. Apa ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan? Lagi dicoba, Pak. Oke, siap. Nah, mungkin di sini saya jelaskan singkat, mungkin pengenalan singkat saja tentang perbedaan antara real-time database dan juga Cloud Firestore ini. Kalau real-time database itu pembuatan struktur database-nya itu ke bawah, langsung ke bawah seperti ini. Jadi tidak ribet. Misalnya kita mau menambah seperti tree, seperti pohon, jadi akan bersusun-susun seperti itu. Kalau untuk yang Firestore ini bisa lebih kompleks lagi, jadi penggunaannya itu seperti folder-folder yang tersusun, jadi tidak seperti tree ini. Jadi ini untuk penggunaan database yang lebih besar itu kita bisa lebih fleksibel mungkin menggunakan yang Cloud Firestore. Tetapi jika untuk penggunaannya itu project yang simple dan variabelnya itu tidak terlalu banyak, itu kita bisa lebih mudah menggunakan yang real-time database. Untuk responnya sendiri itu hampir sama persis, jadi hampir tidak ada perbedaannya. Hanya saja kayak kompleksitasnya itu lebih ribet yang Cloud Firestore.
Di sini juga kita bisa mantau itu penggunaan dari database ini. Jadi di sini connection-nya itu di sini itu tercatat 2 peak, jadi hanya 2 saja, 2 koneksi saja. Lalu untuk penyimpanannya sendiri itu karena ini yang menggunakan paket gratis yang free. Jadi batas maksimal itu 1 GB. Tetapi karena kita menggunakannya hanya untuk project IoT dan hanya menyimpan variabel yang kecil, itu ya bisa terlihat di sini hanya digunakan 29 byte dari 1 GB. Jadi masih sangat banyak sekali. Lalu untuk trafiknya sendiri, itu kita baru menggunakan 2,7 MB dari total 10 GB. Jadi hanya kalau untuk digunakan proyek kecil ya seperti smart home untuk rumah sendiri, ataupun untuk peternakan ataupun perkebunan sendiri, itu sudah sangat cukup menggunakan yang paket free ini. Sudah worth it. Ya, mungkin kelemahannya ini kita tidak bisa membackup datanya karena kita menggunakan yang free itu tidak ada fitur untuk backup. Jadi kalau database-nya itu ada yang terhapus ataupun tidak sengaja tertumpuk ataupun hilang, kita tidak bisa mengembalikan data itu lagi. Ya, mungkin sambil mencoba-mencoba ada yang mau berdiskusi project yang akan mau dibuat ataupun ada keinginan membuat project IoT seperti apa, mungkin bisa kita sharing dan juga diskusikan. Jika ada kendala penggunaan sensor ataupun yang lainnya bisa kita diskusikan sambil menunggu yang lain mencoba. Pak mau tanya lagi, Pak. Oh iya, silahkan. Mas Ena. Pak, kalau misalnya ini kan data yang dilihatkan kan semua ada di serial monitor aja tuh, Pak. Iya. Nah, kalau misalnya itu dari data itu disimpan misalnya kayak dimasukkan ke Excel atau apa untuk jadi kayak monitoring suhu sama kelembapan itu gimana, Pak ya? Itu bisa, Mas. Jadi di sini akan saya jelaskan. Mungkin untuk Mas Sena dulu, kita kalau misalnya datanya ingin kita simpan itu bisa sekali. Untuk misalnya datanya itu mau ke Excel, itu kita ada beberapa opsi. Kita membuat aplikasi sendiri. Datanya itu kita membaca serial monitor dengan aplikasi kita sendiri. Itu bisa. Ataupun bisa juga kita menyimpan datanya ini di microSD. Lalu data dari microSD itu kita import ke Excel. Itu yang sering sekali dijumpai. Jadi datanya itu nanti akan tercatat disimpan di microSD. Biasanya itu digunakan sebagai data logger. Untuk proyek yang saya dulu buat itu untuk mengukur kayak kelembapan tanah. Jadi datanya di dalamnya itu node MCU-nya nanti akan saya hubungkan dengan RTC atau jam, lalu microSD dan juga sensornya itu. Jadi untuk pencatatannya sendiri itu bisa pada jam berapa nanti tercatat
suhunya berapa, kelembabannya berapa, nanti bisa tercatat seperti itu. Lalu kita tinggal import ke Excel. Itu sangat bisa sekali. Terus ada opsi yang lain juga. Kita bisa menggunakan fitur dari Firebase. Di fiturnya Firebase itu ada fitur timestamp. Jadi untuk setiap penyimpanan data itu akan bertambah sesuai dengan waktu. Jadi nanti akan tercatat waktunya sesuai dengan waktu di servernya Firebase. Jadi ada dua opsi itu, ada tiga opsi malah. Tiga opsi. Yang pertama itu membuat aplikasi sendiri untuk penghubungnya. Yang kedua itu bisa menggunakan microSD yang lalu diimport ke Excel. Dan yang ketiga itu bisa menggunakan fitur dari Firebase ini. Mungkin itu Mas Sena. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Nah, untuk Mas Vandex ini di chat bisa kita lihat kemarin ada proyek menyalakan LED. Kalau menggunakan Arduino untuk menyalakan listrik rumah harus ada tambahan apa, Pak? Nah, untuk Mas Vandex ini, untuk tambahannya sendiri itu biasa, yang paling sering itu relay, Pak. Jadi, jika dari Arduino ataupun Node MCU ini akan mengontrol listrik bertegangan tinggi ataupun listrik PLN, itu kita membutuhkan relay. Dan untuk relaynya sendiri itu sangat banyak jenisnya. Yang sangat mudah digunakan itu modul yang seperti ini, Pak. Jadi kita bisa menggunakan modul relay ini. Karena jika hanya menggunakan relay saja, tanpa menggunakan modul, akan butuh rangkaian-rangkaian pengaman lainnya, seperti ada transistor, ada optocoupler, dan lainnya. Mungkin akan ribet. Jadi untuk penggunaan yang paling mudah itu menggunakan modul. Seperti ini. Tapi untuk catatan, Pak, untuk ini kan relaynya memiliki batasan arusnya sendiri-sendiri. Kalau ini contohnya di sini ada tertulis 250 volt AC dan juga 10 ampere. Jadi selama bebannya itu masih di bawah 10 ampere, masih aman menggunakan ini. Tetapi jika menggunakan untuk menyalakan blower yang sangat besar dan lebih dari 10 ampere, itu nanti disesuaikan juga modul relaynya itu menggunakan arusnya yang lebih besar lagi. Kalau untuk yang lebih besar lagi biasanya menggunakan ini, solid state relay. Nah, biasanya menggunakan yang seperti ini. Untuk Mas Vandek ini mungkin kalau misalnya untuk menyalakan blower yang sangat besar itu bisa menggunakan ini. Ataupun mungkin menyalakan pemanas ruangan ataupun yang lainnya dengan arus yang sangat besar, itu lebih aman menggunakan seperti ini, solid state relay. Karena kalau menggunakan ini tuh kemungkinan ada terbakar atau percikan apinya itu lebih sedikit. Karena ini penggunaannya itu tidak menggunakan mekanikal, tidak seperti saklar biasa. Sedangkan kalau modul relay yang biasa itu, terkadang kalau arusnya itu cukup besar, maka akan ada percikan api yang keluar. Ataupun menghasilkan panas. Jadi kalau hanya untuk menyalakan lampu atau kipas angin, televisi, itu cukup menggunakan modul relay yang seperti ini. Tetapi jika untuk digunakan untuk daya yang besar, itu lebih aman menggunakan yang seperti ini, Pak. Jadi itu nanti untuk penggunaannya sendiri itu ya disesuaikan dengan daya bebannya masing-masing. Jadi demi keamanan ya lebih baik yang menggunakan yang solid state ini. Jadi ya tergantung nanti jika hanya untuk menyalakan ya tadi seperti lampu ataupun kipas atau televisi, itu cukup menggunakan yang tadi. Mungkin itu bisa menjawab Mas Vandek.
Mungkin yang lainnya ada yang ingin sharing project atau ada kendala ingin membuat project seperti apa, bisa kita diskusikan. Mungkin bisa, kalau ada kendala bisa saya jawab. Mohon izin Pak, Iya, silahkan. proyek saya nanti pasti berhubungan dengan air nih Pak. Apakah iya. sensor DHT itu bisa dimasukkan ke bawah air? Untuk pembacaan dalam air itu tidak bisa, Mas. Jadi nanti dibutuhkan sensor yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau di sini terlihat untuk yang sensor DHT itu modelnya itu di dalamnya seperti ini, Mas. Jadi di sini itu langsung ada konektor-konektornya, itu solder-solderannya itu langsung terlihat. Jadi kalau ini direndam di air itu akan mudah rusak dan juga pembacaannya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau untuk memantau suhu air itu bisa menggunakan sensor ini, Mas. Yang waterproof. Nah, biasanya kalau saya menggunakan sensor yang seperti ini. Untuk penghubungannya sendiri itu tetap sama, menggunakan 3 pin, yaitu VCC, ground, dan juga data ataupun sinyal. Nah, ini khusus untuk di dalam air yang waterproof ini, sensor suhunya. Jadi nanti untuk penggunaan sensornya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak semua sensor itu cocok digunakan di segala hal, itu tidak bisa itu karena memiliki spesifikasinya masing-masing. Siap-siap, berarti nanti library-nya beda lagi ya? Oh, untuk library-nya beda lagi, Pak. Beda lagi, Mas. Jadi nanti ya ini tinggal download saja ada, Mas. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja. Kalau jenis sensor ini itu sensor suhu DS18B20 itu seperti itu. Jadi untuk mencari library-nya tinggal cari library Arduino DS18B20 seperti itu, udah muncul banyak dan bisa dipilih untuk download-nya. Siap-siap. Terima kasih. Oke, siap, Mas. Nah, untuk Pak Faisatullah ini, saya punya banyak. Nah, untuk Pak Faisatullah ini untuk mengukur suhu, tetapi dengan physical distancing, jadi ada jaraknya. Nah, untuk ini itu jadi tidak perlu ditempel dan dengan sensor suhu inframerah. Ini bisa, Pak. Jadi untuk jenis sensornya sendiri itu kemarin yang pernah saya gunakan ini. Jadi modul seperti ini, Pak. Jadi untuk penggunaan sensor suhunya itu seperti ini memiliki jarak efektif itu sekitar 5 cm-an lebih, itu masih terbaca cukup baik. Jadi ini tanpa harus ditempel itu sudah bisa mendeteksi suhu. Ini yang cara yang cukup murah jika ingin membaca suhu secara tidak langsung dengan menggunakan sensor suhu inframerah. Ini salah satunya. Tapi jika ingin yang lebih presisi dan juga jaraknya lebih jauh, bisa menggunakan modul yang seperti ini. Hanya ada tambahan pelindung dan juga kayak teropongnya ini. Tetapi biasanya harganya ini akan lebih mahal. Ada juga satu opsi lagi, Pak, untuk Pak Faisatullah, bisa menggunakan thermal kamera. Nah, kalau menggunakan thermal kamera ini yang membutuhkan perangkat tambahan dan juga program yang lebih kompleks lagi. Untuk yang paling terjangkau dan juga paling mudah digunakan itu mungkin menggunakan sensor yang ini, Pak. Untuk Bapak Faisatullah. Bisa menggunakan non-kontak infrared temperatur. MLX90614. Ini sensor suhu inframerah yang mudah dicari di pasaran.
Oke, siap, Pak. Mungkin yang lainnya masih ada bisa didiskusikan ataupun ada kendala saat tadi mencoba programnya. Karena besok akan saya lanjutkannya itu akan lebih berfokus ke pembuatan aplikasi di Tungkabel-nya itu dan juga menghubungkan dari Tungkabel ke Firebase. Jadi nanti ada butuh beberapa trik dalam pengambilan datanya itu. Nah, mungkin misalnya ada yang mau bertanya dan mau bagaimana jika datanya itu kita kirim online tetapi juga ditampilkan di LCD monitor, di LCD 16x2 ataupun 7 segmen yang dihubungkan dengan Node MCU ini, itu bisa digunakan. Jadi tidak terbatas hanya karena menggunakan internet itu kita tidak bisa menampilkannya secara langsung. Jadi kita hanya perlu menambahkan program untuk mendisplay nilainya ini pada Node MCU itu. Jadi hanya tinggal menambahkan dan memasukkan nilai variabel yang akan ditampilkan. Jadi penggunaan microcontroller seperti ini itu sudah mempermudah sekali dalam pembuatan proyek. Mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan lagi? Mohon izin Pak, Oh ya, cara mengatur ini apa? Pembacaan suhunya berapa menit sekalinya di mana ya Pak? Saya perlihatkan lagi, Mas. Programnya. Nah, di sini ini untuk pembacaannya itu ada jedanya, bisa dilihat di sini, Mas. Ada delay selama 1000 milidetik atau 1 detik. Jadi nanti pembacaannya itu selama 1 detik sekali. Misalnya kalau saya ingin kurangi menjadi setengah detik sekali itu bisa. Tetapi untuk catatan, untuk sensor DHT ini itu tidak bisa mengirim data langsung secara berapa kali dalam sedetik. Jadi paling ya cuma efektifnya 10 kali 10 data dalam 1 detik. Misalnya paling berarti cuma hanya 100 milidetik jedanya. Jika lebih cepat dari ini biasanya datanya akan error. Atau ada kemungkinan error itu bisa. Jadi untuk kebutuhan ya nanti kita sesuaikan kebutuhan masing-masing aja sih. Untuk setiap proyek yang akan digunakan. Nanti kita akan butuh benar-benar real time dengan jeda waktu 0,5 detik atau berapa itu nanti bisa disesuaikan. Mungkin seperti itu Mas Ridwan. Siap. Terima kasih Pak. Ya.
Oke, siap. Mungkin yang lainnya ada yang mau didiskusikan lagi atau ditanyakan lagi sambil mencoba, atau tadi ada kendala saat mencoba Firebase? Kendala menggunakan Firebase? Oh, mungkin ini Pak Faisatullah. Jika ditampilkan di modul LED P10, apakah perlu penambahan library? Nah, mungkin mau saya itu tambahkan ke Pak Faisatullah. Untuk modul P10-nya itu, jika ingin dihubungkan dengan Node MCU, maka butuh perantaranya, seperti kayak modul penghubungnya lagi, Pak. Karena kalau tidak menggunakan tambahan modul penghubung, nanti proses wiringnya itu bisa, Pak. Cuma agak ribet. Nah, untuk perlu penambahan library itu nanti disesuaikan. Mungkin untuk penambahan library-nya hanya penambahan library P10-nya saja, Pak. Jadi untuk membuat Node MCU ini membaca sensor DHT dan juga dihubungkan dengan Firebase dan juga P10 itu bisa. Nanti untuk modul yang dibutuhkan berarti pertama itu library Node MCU, DHT11 dan juga library modul P10-nya itu tadi. Jadi mungkin kalau diperlukan penambahan library itu penambahan library P10-nya, Pak. Dan untuk wiringnya dari modul LED P10 itu nanti mungkin berbeda-beda tergantung dari merek yang dibeli. Jadi harus disesuaikan dengan merek yang dibeli, itu konektornya itu sudah sesuai atau tidak. Mungkin seperti itu Bapak Faisatullah. Oh ya, untuk mungkin tadi tambahan untuk Pak Faisatullah, untuk misalnya itu nanti ya kita nanti lihat juga pinnya, mungkin bisa dilihat kalau pinnya masih ada sisa atau ada pin GPIO yang tidak digunakan, itu bisa ditambahkan modul DHT ini. Tetapi jika semua pin sudah digunakan untuk menyalakan P10, maka harus menggunakan opsi yang lainnya, seperti mencari pin yang masih kosong ataupun menambah pin yang lainnya, seperti menggunakan pin RX dan juga TX seperti itu. Nanti harus dilihat juga pinnya itu masih ada atau tidak yang bisa digunakan untuk sensor DHT. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi yang lainnya? Atau didiskusikan lagi? Mungkin jika tidak ada, bisa saya kembalikan ke moderator mungkin. Mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi, mungkin saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk Mas wabarakatuh. Ridho Prasakti yang sudah membersamai kita untuk materi kali ini tentang Firebase ya teman-teman. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan diadakan lagi pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan jam yang sama, yaitu jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam. Nah, teman-teman yang hari ini berhalangan hadir atau yang hari ini ingin mereview lagi materi yang hari ini, itu akan kami share lagi videonya besok pagi pukul 9. Jadi teman-teman standby saja di grup Telegram, kami akan infokan untuk materinya segera seperti itu, nggih. Nah, mungkin di sini jika masih ada pertanyaan atau ada beberapa kendala di dalam pembelajarannya juga bisa langsung sharing ke grup Telegram seperti itu ya teman-teman ya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan untuk pertemuan selanjutnya, ataukah ada kendala untuk bootcamp sampai kita pertemuan ke-6 ini, teman-teman? Mohon izin, apakah untuk rekaman Zoom-nya bisa dikirim di Telegram nggak, Kak? Maksudnya biar nggak bolak-balik di akun Indobot. Sebentar, mohon maaf, Mas Ridwan, bisa diulangi lagi? Mohon izin untuk rekaman Zoom-nya apakah bisa dikirim di Telegram? Soalnya kan kalau di akun Indobot tidak bisa kita download gitu. Oke, nanti kita diskusikan lagi ya, Mas ya. Kami Siap. usahakan semoga bisa seperti itu. Siap, terima kasih. Ya, oke. Mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, akan saya tutup untuk pertemuan kali ini. Semangat untuk pertemuan berikutnya, dan jangan lupa jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Saya tutup, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.